Dari kelompok 1, saya bagian nahu 5, Hasan Mustaba. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil masjidu fil madi makana ibadatin faqat. Lam yakun fi'il mudhari al masjidu mubtada, isim kana dari kana yakunu, fil madhi jar majrur, makana ibadatin khobar dari yakun, makana ibadatin mudhof ilaih faqat zorob, bal kana madrasatan yata'allamu fiha al muslimuna qira'ata. Bal huruf atop kana fi'il madi, madrasatan khobar kana, isim kana domir huwa, yata'alamu fi'il mudhari, fiha jar majrur al muslimuna fa'il, alamat rofa'nya waw, al qira'ata maf'ul, wal kitabata waw atop maktub ke qira'ata, wal qur'ana maktub, wal uluma syari'ati mudhof ilaih, wal lugata wal ulumal muhlifata, wal lugata maktub, wal uluma maktub, al muhlifata sifat dari uluma. Summa atop ukima fi'il madi majhul, al kutabu naibul fa'il dari ukima, bijanibil jar majrur, bijanibil masjidi mudhof ilaih, wa husiso fi'il madi domir huwa, lita'limil qiraati mudhof ilaih, wal kitabati maktub dari waw atop, wal qur'ani maktub, wa syai'in maktub, min ulumi jar majrur, ulumil arabiyati mudhof ilaih. Selanjutnya sorob dari masdar. Ya, saya sorofna. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yakunu. Kana yakunu kaunan. Kana yakunu. Al masjidu sajada yasjidu. Ayo, Master. Yes, sajada yasjidu sajidatan. Sujudan. Al madrasatu. Darasa yadrisu. Madrasatan. Nggak perlu seperti itu. Kamu cukup bilang al-masjidu isim makan untuk sujud, madrasah isim makan untuk darosa. Isim makan itu adalah isim tempat, nama tempat. Isim makan. Sorof itu ada isim alat, ada isim makan, ada isim apa lagi? Isim alat seperti fataha, miftah. Isim alat seperti satoro, mistoroh, satoro. Ya. Isim alat seperti qa'ada, maq'ad, maktab tuh.
Maktab tempat untuk menulis. Mistarah adalah alat untuk menggaris, membuat garis. Jadi itu kamu bisa membedakan mana isim alat dengan isim makan aja udah bagus. Tidak perlu sorof-sorof sampai detail. Anda cukup bilang seperti saya tadi itu cukup. Nah, itu contoh dari sini. Ini dari apa? Ini posisinya. Ini bukan posisi. Ini asalnya dari kalimat apa? Dan dia itu isim apa? Isim masdar kah? Isim fa'il kah? Isim maf'ul kah? Cukup seperti itu. Jadi tidak membuat repot sendiri. Coba. Yata'allamu fil mudhari. Yata'allamu fil mudhari. Al-muslimun muslimun jama apa namanya? Isim Kamu nggak persiapan ya? Ustaz. Ya ta'allamu itu fi'il apa? Fil mudhari Ustaz. Apa mudhari apa? Dari apa? Al Fi'il ini jenis fi'il apa? Asal katanya madinya apa? ta'allama. Allama yu'allim. Apa? Allama yu'allim Ustaz. Berikan satu jawaban saja. Apa? Allama. Terus ini nggak kamu anggap? Ta'allam Ustaz. Nah, makanya saya minta satu jawaban. Kenapa berubah-berubah? Orang kalau membahas sorof, dia ini fi'il madi, dia ini fi'il mudhari, kembalikan ke fi'il madi. Setelah itu wazannya apa? Itu namanya sorof. Kamu mengembalikan ke fi'il madi aja nggak bisa. Coba kawan-kawan yang lain, ini wazannya apa? Fi'il madinya apa ini? Alama. Apa? Alama. Siapa yang jawab alama tadi? Hasan Ustaz. Kamu juga nggak ada bedanya dengan masdar. Sisi. Allah. Ta'alama Alama Ustaz. Sudah jelas-jelas itu hurufnya ada berapa? Tinggal buang ya. Kemudian Alama Ustaz. menjadi seperti ini. Ta'allama. Ta'allama berapa? Berapa huruf ini? 5 Ustaz. 5. Berarti apa? Fi'il Khumasi. Ta'allama wazannya? Tafa'ala. Tuh, tafa'ala. Ada tasdid di ain. Tafa'ala. Kalau engkau bilang allama, engkau sudah merubahnya menjadi fa'ala. Lalu taknya ini kamu anggap, kamu buang kemana? Ini zamannya korupsi. Kamu sudah mulai korupsi dari sejak di sini. Jadi jangan korupsi. Korup itu ada yang hilang. Kamu membuat sesuatu yang hilang di sini. Korupsi keilmuan, korupsi sorof aja dikorupsi. Udah. Muslimun. Ini jama apa? Jama mudzakkar salim Ustaz. Oke, asal katanya apa? Mufradnya apa? Salima. Mufradnya. Kalau jamak kan ada mufrad. Mufradnya apa? Muslimun Ustaz. Apa? Muslimun. Ini ada alif lam. Kenapa kamu kurangi? Al-muslimu. Al-muslimu. Al-muslimu itu isim apa?
Isim ma'rifah Ustaz. Isim? Ma'rifah. Kamu mau bahas nahwu atau bahas sorof? Isim Ini kalau ilmu dicampur-campur kayak gitu. Kalau bahas nahwu boleh, kamu bisa ngomong ini adalah ma'rifat karena ada alif lam. Tapi sekarang kamu ini sorof. Sorof itu tidak ada ma'rifat. Apa kawan-kawan? Apa ini? Isim fa'il saya Isim fa'il dari dari Salima. Salima. Salima itu salim. Oh, Jamak mudzakkar salim itu salima. Tuh. Ini yang namanya root analysis. Analisis akar kata. Jadi kamu nggak akan salah makna. Kalau analisis akar kata aja salah, pasti salah makna. Kalau dari salima berarti salim. Salim itu selamat. Selamat itu selamat ya sehat, selamat. Salim. Contoh fi'il sahih salim. Fi'il sahih yang salim, yang tidak mu'tal, tidak sakit. Tidak ada ya, tidak ada waw, tidak ada alif. Seperti da'a ya da'u itu mu'tal. Tapi kalau fataha itu sahih salim. Salim, selamat, sehat, yang tidak rusak, yang tidak berpenyakit. Huruf ilah itu penyakit. Sedangkan di sini ini kamu lihat ada mim, ada sin, ada lam, ada al-muslimu. Ini aja nggak bisa. Kalau salima itu sulasi. Sulasi itu seluruh wazan sulasi itu isim fa'ilnya fa'ilun, jalisun, zahibun, qari'un, syaribun tuh. Fa'ilun, fala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Sudah jelas beda kok. Kamu bisa mengetahui ini isim fa'il tapi tidak tahu kaidahnya. Siapa yang tahu? Berarti ini apa wazannya? Wazannya apa? mufa'alah. Kok move? Ini loh, kamu nggak lihat ini harokatnya apa? Muf'il. Kalau isim fa'ilnya itu muf'ilun, jelas-jelas dia bukan sulasi. Wazannya sulasi itu fa'ilun. Lalu apa kalau tidak sulasi? Ya. Sorofnya ini kemana anak-anak satu kelas ini? salama. Salama itu ada tasdid. Tuh. Ya. Tuh kan? Kenapa isim fa'ilnya tidak ada tasdid? Kalau salama itu akan menjadi musallimun. Tuh, ada di sini ada tasdid. Sallama yusallimu tasliman wa huwa musallimun. Tuh. Kamu punya kaidah di kepala dan di dada, kamu akan selamat. Kamu nggak punya kaidah, ya akhirnya nebak sana nebak sini. Kalau ini pertanyaan mungkar nakir, kamu sudah kena gada ya, mungkar nakir ini. Untungnya pertanyaan mungkar nakir bukan nahwu sorof ya. Itu namanya al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu ada di dada. Di dada dan tidak di kertas. Kertas kamu hilang, terbakar, hanyut di bawah banjir, ilmunya masih ada di orangnya. Kalau ilmu itu dicabut, dicabutnya dengan nyawamu. Ilmu ini ilmu remeh, nanti ujung-ujungnya kalau ilmu remeh ini kamu ternyata mendapatkan posisi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai
pengurus majelis ulama atau menjadi salah satu orang yang dituakan di daerah kamu, kamu nanti disuruh tasrif. Coba kafara yukaffiru kufron. Itu kan menggelikan. Nah, seperti yang fenomenal di Indonesia. Kafara yukaffiru kufron. Kata kafir itu dari kafara yukaffiru kufron. Ini sorofnya bagaimana itu, ya Allah. Masuk ibtidaiyah dulu aja deh. Tidak ada waktu yang terlambat. Bagi orang yang tidak mempunyai pemahaman sorof, lebih baik hafalkan. Karena itu berguna untuk bahasa Arab. Kamu belajar bahasa Arab tanpa sorof, ya ibaratnya jalan malam mengambil semua bekal kecuali lampu. Kamu bawa nasi, bawa apa, tapi jalan di tengah malam tidak pakai lampu. Ya, sedikit-sedikit terjatuh, sedikit-sedikit malah terjatuh ke dalam jurang. Kalau kamu bawa senter, bawa sorof, meskipun kamu lapar, kamu masih bisa cari buah di jalan itu. Itu loh. Sekarang keadaan kamu itu gelap. Masihkah engkau rela dirimu itu dalam gelap? Untung pelajaran saya bukan sorof ya. Habis kalian kalau pelajaran Anda ini sorof. Saya akan suruh mentaklil ini apa dari mana, kemudian jawaban ini wazannya apa, dari apa, tolong tasrifkan wazan ini. Bagaimana? Harusnya Anda sudah mendapatkan ini. Buku banyak, tetapi kemampuan banyak. Di YouTube ada. Kenapa Anda tidak bisa mengetahui kelemahan diri sendiri? Saya sudah bilang kepada Anda, bahasa Arab itu yang paling penting sorofnya. Nahwu itu nomor 15. Nanti dulu nahwu. Kalau sorof kamu bagus, kamu akan tahu, oh masjid tempat sholat. Sorof, belajar sorof itu bukan hanya hafalan, tahu artinya. Oh, isim alat itu alat untuk memukul. Contohnya alat untuk memukul. Doroba, midrob. Tuh. Alat untuk memukul, midrob. Contoh apa lagi? Alat untuk naik, mis'ad. Tempat naik, mas'ad. Lift. Oh, lift bahasa Arabnya mas'ad. Tuh. Dari sorof saja kamu bahasa Arabnya akan naik cepat itu. Mufrodat yang diambil dari sorof itu akan habis. Ini wazannya apa? Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Tuh, dari Islam. Aslama. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun. Akrama yukrimu ikraman fahuwa mukrimun. Kamu nggak akan, jadi daripada ngafal mufrodat, lebih baik ngafal sorof dan artinya. Selesai bahasa Arab. Selesai, tinggal pernak-perniknya aja, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, selesai. Dan Anda akan menjadi pakar yang cepat. Dikasih tahu kunci tapi nggak mau. Memang Anda tidak mau bahasa Arab. Belajar bahasa Arab mandiri itu gampang, kuncinya di sorof. Kamus, libas nanti itu urusan kamus. Kalau kamu sudah tahu ini diambil dari apa, kamu akan mudah mencari ke dalam kamusnya. Karena akar katanya apa ini? Oh, muslimun. Contoh, kalau saya rubah seperti ini wazannya. Contoh seperti ini, saya buat al-mundhiru. Tuh, al-mundhiru. Sama saja, al-mundhiru. Dari kalimat anzaro yundhiru. Anzaro. Anzaro. Anzaro itu af'ala. Kalau dikembalikan ke mana? Sulasi. Nazaro. Nazar. Tuh. Bernazar. Tuh. Tapi andaro itu lain artinya. Jadi sulasi dakhola
Sulasi itu. Dakhala masuk. Memasukkan itu adkhala. Af'ala. Af'ala. Adkhala. Tuh. Adkhala. Dakhala masuk. Saya masuk masjid. Adkhulul masjidah. Saya memasukkan apa? Saya memasukkan duit ke dalam kocek. Saku. Ana adkhaltul fulusa ilal jaibi. Tuh. Jadi dengan saya memasukkan apa kemana, saya mengeluarkan apa kemana, dari apa ke mana, dari kalimat dakhala. Af'ala, mengeluarkan, me'an. Itu salah satu prinsip. Belajar sorof itu kunci. Jadi Muslim saja tidak tahu bagaimana. Qiraah sudah tahu kan? Qiraah dari apa? Dari Qur'an. qara'a. Isim apa ini? Isim masdar Ustaz. Nah, sama ini apa? Alkitab. Isim masdarnya Ustaz. Dari Kataba. ini? Al-Quran. Dari Qura Ustaz. Masdar tsani. Yang ini? Mufrad atau jamak ini? Jama Ustaz. Mufradnya? Alima. Alima Ustaz. Alima itu fi'il madi. Ini fi'il madi kan? Fi'il madi boleh dijamakkan? Alima fi'il madi. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Dari al-ilmu, Ustaz. Ini tidak ada alif lam, engkau tambahi alif lam. Ilmu. Dari Ilmu. ilmun. Dari ilmun. Ilmun itu apa? Isim. Isim apa? Isim? Isim? Isim masdar. Isim masdar dari? Dari Alima ya'lamu. Ini isim apa? Al-Mukhtalifah. Isim apa? Waktu habis karena kamu loh Mas Dar. Kamu nggak menguasai materi, jadi kawan-kawan salahkan Mas Dar. Kita enggak. Kamu nggak bisa membuat analisis waktu seminggu buat apa? Minimal kamu sudah tahu hal-hal. Minimal kamu loncat-loncat nggak masalah. Nggak semuanya. Contoh ini selesai udah. Ini dari apa? Yang besar-besar. Ini udah. Kemudian ini sudah. Kemudian ini. Kemudian apa lagi? Ini udah selesai. Itu saja. Sekarang sampai sini. Al-Mukhtalifah. Wazannya apa ini? Ikhtilaf. Wazan fi'il madinya apa? Kembalikan ke fi'il madi dulu. Fi'il madinya? Ada yang tahu? Tidak. Dari fi'il madi itu ketemu wazannya, Anda akan tahu artinya. Karena setiap wazan itu mempunyai kaidah arti.
Ikhtalafa yakhtalifu, Ustaz. Betul, ikhtalafa yakhtalifu, wazannya Isim masdar. wazannya bukan isimnya. Oh, Lazim. ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Sekarang ini apa ini? Kamu tadi bilang apa? Siapa perempuan tadi itu? Salsa ya? Salsa. Kamu bilang apa? Isim masdar. Nah, Apa Ustaz. kayak... Hah? Nah, Ustaz. Kayaknya Kamu bilang apa? Isim masdar. Tadi isim masdar. Ini isim masdar. nah, Ustaz. Iya. Sepertinya salah, Ustaz. Nih, karakternya ada mim. Di tengah ain fiilnya kasroh. Ada mim. Ain fiilnya kasroh. Ifta'ala. Wazannya ifta'ala. Sekarang rubah menjadi mufta'i. Tuh, mufta'i. Ainnya tuh. Ini muslimun, muf'ilun. Apa jadi? Kalau ainnya kasroh, apa jadi? Isim fa'il. Isim? Fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Kalau di sini isim fa'il, ini juga isim fa'il. Itu rumus. Kalau ain fi'ilnya itu adalah kasroh, itu pasti fa'il. Dasarnya ini loh. Ini loh dasarnya. Tuh. Ainnya kasroh. Fa'ilun. Tuh, ainnya kasroh. Itu dasar. Itu cara cepat. Coba lihat, oh ada mim di depan, kemudian lamnya kasroh. Huruf setelah huruf ketiga. Atau minimal kamu lihat ada kasrohnya. Oh iya, berarti itu isim fa'il. Lihat ini. Oh ada kasrohnya. Oh isim fa'il. Cepat aja jawabannya. Itu cara tercepat untuk mengetahui mana isim fa'il, mana bukan. Karena kalau isim maf'ul pasti itu fathah. Itu pasti fathah. Contohnya, al-akhbar al-mustana'ah. Ada kasrohnya nggak? Mustana'ah. Mustana'ah. Ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Itu isim maf'ul. Kalau al-mutakarriru, ada? Ada, Ustaz. Nah, berarti isim fa'il. Kalau al-mutakarraru, Tidak ada, Ustaz. tidak ada Isim berarti maf'ul. isim maf'ul. Isim maf'ul. Mudah, cara diagnosis mudah seperti itu. Oh, isim fa'il. Kalau isim fa'il artinya me'an atau be'an atau ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Berarti apa? Kalau mukhtalif itu yang berbeda-beda. Kalau khilaf itu perbedaan. Kalau ikhtilaf itu perbeda-bedaan, perbedaan. Jadi dua kali artinya. Perbedaan, berbeda-beda. Kalau tadi perbedaan berbeda-beda. Ilmu yang berbeda-beda. Begitu. Jadi lihat bagaimana cara mengetahui arti dari sorof itu. Sorof isim fa'il, sorof isim maf'ul artinya apa? Dari mana mengetahuinya? Kalau saya dari guru. Dari guru dan dari pengalaman. Lebih dasarnya guru. Guru saya ngasih tahu. Kalau isim fa'il itu artinya apa? Fa'il itu pelaku. Contoh kamu. Saya makan. Pelaku. Ana akilun. Tuh pelaku. Makan saja udah pelaku. Saya makan. Bepergian. Ibu bepergian. Al-ummu zahibatun. Nah. Kemudian. Apa? Mengambil arti dalam bahasa Indonesia bisa. Karena kita menerjemahkan kan. Oke, saya pikir itu. Dan saya tidak ingin memperpanjang lagi. Dan ini PR untuk masyarakat kelas B bersama. Bahwa sorof itulah yang menjadi kendali. Sehingga Anda mengetahui arti itu dari sorof. Nggak perlu ke Google Translate, udah tahu. Khilaf. Khilaf dalam bahasa Indonesia itu kesalahan. Kalau saya berbuat khilaf, oke, khilaf boleh.
kesalahan. Oke. Tapi kalau ikhtilaf, ada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu. Perbedaan-perbedaan umatku. Perbedaannya nggak satu, banyak. Berbeda-beda. Tuh. Kalau mukhtalif kan berbeda-beda. Kalau ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan umatku adalah rahmat. Dari kulitnya, dari bahasanya, dari suku bangsanya, dari pendapatnya, dari mazhabnya. Tuh. Nggak ada masalah. Mazhab berbeda-beda itu sudah biasa. Wah, agama berbeda-beda aja udah biasa, apalagi cuma mazhab. Satu agama banyak mazhab. Berbeda-beda. Perbedaannya banyak. Banyak sekali. Bahkan perbedaannya itu titik temunya hanya sedikit. Titik temunya mungkin hanya 10%, yaitu Al-Quran dan Sunnah saja. Sunnah saja berbeda. Kalau Quran satu, ya. Jadi itulah yang saya ingin memberikan penjelasan ke Anda. Itu penting sekali. Bahasa Arab itu kalau orang belajar bahasa Arab melepaskan diri dari sorof ya begini. Nahwunya didalami, tapi sorofnya didangkali. Ya sama dengan apa ya? Sama dengan malam-malam gelap berjalan tanpa sinar rembulan atau sinar cahaya. Oke, sekarang analisis pokok pikiran sajalah. Itu yang terpenting sebetulnya. Apa ini? Baik, saya akan menentukan di pokok pikirannya. Kana al-masjidu fil madi makanan li ta'limil muslimuna. Sudah Ustaz? Itu saja. Apa? Kana Iya. al-masjidu Kana al-masjidu fil madi fil madi makanan li ta'limil muslimuna. Oke, ada yang tidak sepakat? Silakan memberikan idenya. Kanal masjidu fil madi makanan li ta'limi al-muslimin. Itu katanya kelompok pertama. Ada yang tidak sepakat? Silakan suarakan Anda. Nggak ada. Ide pokoknya adalah al-masjid fil madi makanun kana al-masjidu fil madi makana apa? Li ta'limil muslimin. Boleh. Ya madrasah. Huwa madrasah. Boleh. Al-masjid fil madi huwa madrasah. Madrasatun. Cukup seperti itu. Madrasah itu apa? Sekolah. Yang belajar siapa? Orang muslim. Ini jadi penjelas-penjelas setelah inilah. Ini adalah detail-detailnya. Belajar apa? Belajar ini. Belajar ini itu. Jadi ide pokoknya adalah al-masjidu fil madi adalah madrasah. Oke. Sekarang kelompok kedua. Itu nggak diartiin, Ustaz. Mau diartiin? Ayo diartiin. Nah, Ustaz. Langsung aja, Ustaz. Artinya dulu masjid bukan hanya tempat beribadah. Sebaliknya, itu adalah sekolah
tempat umat Islam belajar membaca, menulis membaca Al-Quran, ilmu syariah, bahasa, dan berbagai ilmu. Kemudian buku itu ditempatkan di samping masjid dan dikhususkan untuk pengajar membaca, menulis Al-Quran, dan beberapa ilmu bahasa Arab. 6 Zat itu Zat. Ini tidak diartikan. Ini artinya saja, only. Kemudian apa tadi artinya ini apa? Yang mana Zat? Kutabu, buku Zat. Kok buku sih? Kutabu Kok tadi. Cara baca salah artinya pun berbeda. Nggak mungkin buku kok disandingkan dengan masjid. Besar masjidnya. Bagaimana buku itu disandingkan masjid untuk tempat belajar? Buku belajar di mana? Di buku. Oh, kamu duduk di buku ya? Itu dibaca apa itu? Mana Zat? Kutab. Apa kutab? Kutabun. 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 Salah ngerti. Aku salah ya. Tempat untuk belajar. Kutab itu seperti MI pada zaman sekarang. Ya, bangunan madrasah, ruangan-ruangan seperti madrasah diniyah lah. Yang di sebelah masjid kan ada bangunan kan. Nah, itu untuk sekolah kelas kayak gitu. Itu namanya kutab. Penjelasannya ada di paragraf 2. Ayo, paragraf kedua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal kutabu yushbihu kana fi'il madinakis al kutabu isim yushbihu marfu al madrasata sifat al ibtidaiyah maf'ul dari madrasata fi asrina jar majrur wa idofah al hadiri idofah wa Berhenti. Kamu bilang ini maf'ul dari madrasah. Madrasah itu fi'il ya? Yushbihu fi'il apa? Fi'il mudhari' marfu. Tapi dalam posisi apa? Kamu bilang kana, kemudian ini isimnya. Khobarnya mana? Khobar kana mana? Kalau ada isim pasti ada khobar. al-madrasat Ustaz. Bukan, nggak boleh al-madrasah menjadi. Hah? Lalu ini jadi apa? Isimnya marfu, khobarnya mansub. Tapi khobar mansub itu hanya untuk isim. Sedangkan yang khobar kana itu berupa fi'il mudhari', maka tidak ada efek. Jadi khobarnya adalah yushbihu. Kanal kutabu yushbihu itu khobar kana.
Al-madrasah ini apa? Kenapa dibaca ta? Yushbihu fi'il mudhari', marfu. Fa'ilnya apa? Domirhu. Kembali ke siapa? Ke ini. Jadi yang yushbihu al-kutab. Fi'il fa'il. Perlu maf'ul. Maf'ulnya di sini. Ini fi'il. Ini fa'ilnya. Fa'il huwa domirnya kembali ke sini. Jadi kalau saya depankan di sini, yushbihul kutabu, fi'ilnya ini, yushbihu, fa'ilnya al-kutabu, jika saya dahulukan. Jika saya letakkan ini di sini. Fa'ilnya ini, kutabu. Fi'il, fa'il, dan ini baru maf'ul. Jadi namanya ini fi'il, setiap fi'il itu perlu maf'ul. Ya, kadang perlu maf'ul kalau dia fi'il muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim tidak. Fi'il muta'addi yushbihu. Itu muta'addi. Perlu maf'ul. Lalu ini jadi apa? Kamu tadi bilang apa ini? Maf'ul ya? Iya Ustadz. Dan itu salah, Mungkin maf'ulnya di sifat. sini. Iya Ini Ustadz. menjadi Sifat. na'at. Naat. Kepada man'ut, sifat, ya nisbat itu. Oke, teruskan di sini. Wa huruf atof kana fi'il madinakis minal kasroti jar majrur khobar dari kana bi haitsu binya huruf jar kana fi'il madinakis hunaka muqaddam khobar dari kana nahwu isim kana muakhar salah simiati idofah kutabin idofah fil fil madian nati jar majrur al wahidati sifat dari Fil Madinah. fil madinati astagfirullah Fil Madinah. fil madinah jar majrur al wahidati sifat dari fil madinah wa huruf atof kana fil madinakis al kutabu isim kana al wahidu sifat dari al kutabu yadumu fi'il mudhari ahyanan jadi zorof saman mi'atin maf'ul dari yadumu alamat nasab au alfan nasab minat tulab minat pulbi jar majrur Apa? Mina apa? pulbi Ustaz. Coba dilihat hurufnya. Minat pul
Ini dibaca apa nih? Kutabi Ustaz. Kutabu Ustaz. Baca yang benar. Kutabin. Baca yang benar. Kutabin. Berarti sebelum alif apa? Ta Ustaz. Sebelum alif? Ta. Nah, ini ada alif, kenapa kamu nggak anggap? Tulabin. Bacanya yang benar. Kalau ada alif di sini, berarti sebelumnya fathah. Kalau ada alif di sini, sebelumnya fathah. Kenapa kamu bilang tul? Minat tulbi. Bagaimana bisa kamu bisa baca ini tulbi? Ini kamu nggak baca. Lalu sia-sia dong ditulis. Kenapa tidak begini saja? Kalau begini kamu boleh dong kamu baca tulbi. Karena tidak ada alif. Ini ada alif. Kenapa engkau sukun lamnya? Ini cara baca yang betul-betul sebetulnya geram. Mestinya nggak usah ada harokat. Sudah ada alif saja kamu masih sukunkan sebelumnya. Nggak boleh. Kenapa engkau baca ini kana? Padahal kamu tahu sebelum alif itu pasti fathah. Sebelum alif itu pasti fathah. Ini kan alif, lam alif. Alifnya kamu anggap nggak ini? Ayo langsung ke pembahasan yang lain. Halo, diterjemahkan dulu. Nggak ada, kelompok 2. Tugasnya Kiki Lestari Ustaz. Kalau Ya, menarik. Ya Ustadz. Ini terjemahannya. Loh, ayo dari tadi disuruh. Buku itu mirip dengan sekolah dasar di zaman kita. Dan jumlahnya sangat banyak sehingga Bukan ada buku, sekitar Nak. Ini bukan buku. Buku bahasa Arabnya apa? kitab. Ini kamu baca apa ini? Bentar. Kutab. Kutab, Ustaz. Lain baca, lain makna. Ibu dengan abu beda nggak? Beda, Ustaz. Kalau begitu, kalau engkau anggap sama, panggil ibu kamu Abu. Hai Abu. Nggak bisa kan? Jangan Iya, mengubah arti. Lain ucapan, lain arti. Kitab dengan kutabu itu lain artinya. Jadi apa artinya al-kutabu? Kanal kutabu, engkau artikan sekolah itu menyerupai. Kutab itu sekolah. Atau tempat belajar. Tempat belajar itu, kutab itu tempat belajar. Tempat menulis, tempat belajar. Ayo. bentar, Ustaz. Dan jumlahnya sangat banyak sehingga ada sekitar 300 buku Diulangi di lagi dari awal. Diulangi dari awal. Sekolah dasar di zaman kita dan jumlahnya sangat banyak Dimulai sehingga dari sini. Kau artikan apa ini? yang mana, Ustaz? Dari awal engkau ulangi. Kutab. Apa artinya? Nggak tahu, Ustaz. Lupa. Sekolah. Kasih tahu. Sekolah. Coba tanya apa namanya? Sekolah.
Tempat belajar. Sekolah itu mirip dengan sekolah dasar di zaman kita. Dan jumlahnya sangat banyak sehingga ada sekitar 300 tempat belajar di satu kota dan satu sekolah. Terkadang memuat ratusan atau ribuan siswa. Ya, artinya benar, tempat belajar atau sekolah. Kamu artikan sekolah aja udah benar. Jadi sekolah itu menyerupai MI di zaman kita sekarang. Oke, sekarang ide pokoknya di mana? Itu bagian Wahyudi, Ustadz. Wahyudi, ayo. Ada Wahyudi nggak? Kayaknya jaringannya Ustadz katanya bermasalah. Selalu itu. Dia aja nggak mau buka itu mikrofonnya. Ayo, Wahyudi. Oh, dia keluar lagi. Sangat susah. Kalian kapan ke Jakarta ini? Belum ada kabar, Ustaz. Oh, Januari. Januari belum mulai ini ya? Kuliah. Kurang tahu, Ustaz. Oke, kita skip saja ide pokoknya. Ide pokoknya adalah di Nah, Wahyudi ada. ayo. Wahyudi. Kan ini kan pembahasannya tentang apa ya, Mas? Al-Madrasah ya, kalau tidak salah. Yang pertama Ustaz kalau tidak salah. Karena al-kitabu yusbihu al-madrasah al-ibtidaiyah fi asrin. Ini ya. Oke, kan al-kutabu yushbihul madrasah al-ibtidaiyah fi asrinal hadir. Oke, ini ide pokoknya adalah tentang kutab adalah seperti MI. Dan ini penjelasannya ada berapa banyak MI dalam satu kota, dalam satu sekolah ada berapa murid, seperti itu. Kelompok selanjutnya, ayo. Saya ingin skip. Boleh kelompok 4 dulu nggak, Ustaz? Kelompok 4 itu paragraf yang berapa? Afdol ini. Paragraf 4. Iya, Ustaz. Soalnya Ayo. sekalian mau izin ini saya, Ustaz. Oke, yuk. Singkat ya, lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdolu isim tafdil. Afdolu sekaligus jadi mudhof, misalin mudhof ilaih. Lihazihil madarisi. Ini jar majrur, al-jami'u al-ajharu. Ini naat man'ut. Fahuwa mubtada, masjidun khabar. Tuqamu fil mudhari. Fihi jar majrur sekaligus khabar muqaddam. Halaqatun mubtada muakhar. Lidirasati jar majrur. Fa'il. Oh. Jadi fa'il. Ini menjadi fa'ilnya. Halaqah. Iya. Halaqatun jadi fa'il dari tuqamu. Lidirasati jar majrur. Tuhitu fil mudhari bihi jar majrur min jihatihi jar majrur juga. Al-muta'addidati. Ini badal sana. Oh, badal dari mana? Sifat dari ini loh. Oh, sifat dari
Ini aja jihati. majrur, ini aja majrur. Kelihatan kok. Tuh. Nah, Ustaz. Ghurafun. Ini bentuk jama dari ghurfah. Jadi apa? Lisakani Jadi jadi astaga. Kembalikan ke sebelumnya. Jadi, Sebelumnya baca. Pak. Fa'il Ustaz dari itu. Oke, bagus. Failnya di sini Apa? itu fail dari Ya tuhid. ghurafun. Terus lisakani ini jar majrur, sakani tulabi jadi mudhaf ilaih. Sama fi'il mudhari, fi'il wiqati jar majrur. Yaskunuha fi'il mudhari, ha maf'ul balik pada arwiqoh. Tulab fa'il kulli baladin ini dzaraf makan. Bijanibi jar majrur wahidin. Bijanibin dzaraf wahidin naat man'ut dari janibin. Wahuna ke simisyarah ruwakun. Ini nggak tahu jadi apa Ustaz. Ya, mubtada khabar lah. Hunaka mubtada ruwakun khobar lisyamiyin jar majrur. Warwakun ini atof wawunya. Ruwakun masih jadi khobar. Lil magharibati jar majrur. Warwakun atof waw atof ruwakun masih jadi khobar. Li atroki jar majrur. Warwakun waw atof ruwakun khobar. Lisudaniyin jar majrur. Wa hakaza wa atof hakaza simisaroh. Wala yazalu fi'il mudhari tulab fa'il tulabul ajhari mudhaf ilaih hatal yaum jar majrur. Ya La yazalu khuzuna itu kana wa akhwatuha. La yazalu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu perlu namanya isim. Perlu khobar. yazal itu tadi hatal yaum jar majrur. Ya khuzuna Jar majrur dari mana? Hatta itu dzaraf ya? hat ya zorof makan. Mudhaf Mudhaf ilaih. hatal yaumi itu lihat. Hatta itu jar majrur ya? Betul. Hatta seperti ila ya? Hatta rosaha. Oh iya, ini hilaf lah. Oke lah, nggak penting. Terus kan? Ya khuduna fi'il mudhari itu bentuk jama. Rawatiba maf'ul. Syahriyatan. Maf'ul juga. Oh maf'ul. Maf'ulnya banyak sekali. Ya khudu itu maf'ulnya cuma satu. Itu menjadi sifat. Syahri. Sifat dari rawatib. Kenapa rawatib? Karena ini isim mamnu minas sorfi.
isim mamnu yang dilarang sorfi, tanwin. Isim yang dilarang tanwin. Fawail, mafatih, rawatib, khawatir. Khawatir. Khawatir itu khawatir. Jangan khawatir, khawatir. Khawatir itu perasaan. Nggak boleh tanwin ya. Rawatiba rawatiba maf'ul syahriyatan na'at dari rawatiba. Ma'a dirasatihim. Dirasatihim. Ayo, Ma'a jar itu majrur. atof. Mana boleh jar majrur? Ma'a. Dirasatihim jar majrur. Dirasatihim untuk jama dari darosa. Salah. Darosa itu fi'il madi. Kamu ngomong itu harus keluar lidah itu akan ketahuan itu fi'il atau isim. Kalau darosa ya derusu. Darosa, darosu, darosat, darosata, darosna itu. Jangan ngomong darosa. Tapi kalau menjadi isimnya adalah masdarnya, darsun. Jamaknya durus, darsun. Darosa yadrusu darsan, darsun, darsin. Qara'tu darsan, hada darsun. Ta'alam tu contohnya apa namanya? Ana abhatsu fid darsi itu. Fi darsin wahidin. Darsin dari isim masdar dari darosa. Kebanyakan masih salah mengucapkan. Itu salah mengucapkan berarti belum ada ilmunya. Dirasah itu adalah masdar. Ad-dirasah, fi'ala, kitabah, qiraah sama. Kataba yaktubu kitabatan, darasa yadrusu darsan dirasatan. Masdar tsani itu, masdar yang kedua. Kataba qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan. Kataba yaktubu kitabatan. Kalau darasa yadrusu darsan dirasatan. Dirasah itu masdar. Ya, dikenali dong. Jangan asal jamak. Jamaknya dars itu durus, bukan dirasa. Teruskan. Mana majaniyati. Ini mudhaf ilaih. Dari mana mudhaf ilaih? Dirasa. Yang mudhaf ilaih ini mudhaf. Hum itu isim domir, itu mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Ini namanya sifat mausuf. Ini sifat naat kepada, kan baru aja saya ajar. Tuh lihat, dirasati, dirasati. Itu majaniyati. Tadi sudah saya ajar di sini. Rawatiba, syahriyatan. Tuh lihat, ada lagi. Min jihati, al-muta'addidati itu. Itu namanya sifat mausuf. Kalau mudhaf ilaih tidak boleh yang di depan itu apa namanya? Ada alif lam. Kemudian di belakangnya harus kasroh. Di belakangnya harus kasroh. Tapi di sini coba lihat. Ini alif lam. Hukumnya idhofah adalah alif lam. Berarti sifat mausuf. Lihat ini idhofah ini. Ini idhofah nih. Jihad. Kenapa enggak jihatin, jihati? Karena diidhofakan ke hu, isim domir majrur. Domir hu majrur huwa. Domir huwa marfu. Domir hu adalah domir mansub. Domir hi domir majrur.
Domir majrur jihatihi. Berarti jihatihi itu adalah mudhof ilaih. Berarti apa? Ma'rifat. Ma'rifat sifatnya harus ada alif lam. Kalau sifat yang nakiroh, ini nakiroh. Sifatnya tidak boleh ada alif lam. Saya mengajar kiroah di sini. Tapi saya tidak mengajarkan nahwu. Namun, saya terpaksa harus mengajarkan nahwu. Karena analisis seperti ini Anda jarang tidak memahami. Makanya ada pembacaan bagaimana analisis nahwunya. Maka dari itu saya terangkan. Kapan kamu bicara itu adalah sifat mausuf? Nih, sifat mausuf ketika ini nakiroh, tuh tidak ada alif lamnya. Sifat mausuf ketika itu makrifat, idofah ke makrifat, hu adalah domir, isim domir. Seluruh isim yang diidofahkan, idofahkan itu disandingkan. Kalau hu kan jadi satu, maka ini menjadi makrifat, jihati. Tuh, tidak boleh tin. Mudhof ilaih dilarang tanwin. Nggak boleh kamu bilang masjidin muslimin. Harus masjidil muslimin. Sholaitu fi masjidil muslimin. Tuh. Al-kabiri. Saya sholat fi masjidil muslimin al-kabiri. Al-muslimin saya tukar hum. Sholaitu fi masjidihim al-kabiri. Paham? Kamu paham sekarang? Ini juga sama. Dirosah. Ini mudhof. Him adalah isim domir. Mudhof ilaih. Ini ikut kepada harokat. Kalau dirosatahum al-majaniyata. Kalau dirosatuhum al-majaniyatu. Itu. Jadi kenali dong. Kamu salah paham di sini. Sehingga mengakibatkan salah di sini. Teruskan, ayo. Teruskan. Waktunya sudah hampir habis ini. Baik, Ustaz. Min ribihi jar majrur. Ribihil aufaqi au qafi. Ini mudhaf ilaih. Alati sim mausul ukifat fi'il madhi majhul ala tullab jar majrur tulabil ilmi mudhaf ilaih bil ajhari jar majrur. Ide pokoknya al-jami'ul ajharu huwa afdalu minal madarisi. Salah. Bukan afdalu minal madarisi. Terbaik. Kamu tahu nggak Jamiul Azhar itu apa? Kampus Al-Azhar. Salah. Sudah dijelaskan. Jami Azhar adalah masjid. Fahuwa ini adalah kembali ke Jami Azhar. Al-Jami itu masjid. Al-Jami'ul Umawiyu, masjid orang Umawi, Bani Umayyah. Itu ada di Al-Jami'ul Umawi. Itu masjid Umayyah. Ada di mana? Suriah. Al-Jami'. Itu masjid Jami'. Itu masjid juga Jami'. Jami' juga masjid. Jami'ul Azhar adalah Masjid Al-Azhar. Kalau kampus tuh jamiatu tuh. Kalau ada taknya itu baru jamiatu. Itu kampus. Satu huruf aja sudah beda artinya, nak. Ayolah. Pahami betul-betul. Jangan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kamu paksa al-jami'u jadi kampus, lalu orang sholat di kampus, betul? Salah. Sholat itu fi jami'.
Saya sholat di masjid. Al-masjidu itu sinonimnya jami'u. Jadi di sini adalah Jami'ul Pokoknya Azhar masjidun Masjidun tuqamu fihi halaqatun dirasah wa tuhitu bihi ghurafun lisakanit tullab. Dah itu saja. Idenya ada di sini. Al-Jami'ul Azhar masjidun fihi, tak payah ini pun oke. Fihi halaqatun dirasah. Masjid Al-Azhar adalah masjid di dalamnya ada tempat orang belajar. Halakoh-halakoh. Halakoh adalah lingkaran. Lingkaran-lingkaran orang belajar. Tuhitu bihi, yang dikelilingi asrama, kamar-kamar asrama. Dah, cukup itu aja. Idenya di situ. Ada asrama untuk orang Syam, orang Maghribah, orang Maroko, orang Turki, orang Sudan, orang Indonesia, seperti itu. Dan mereka mendapatkan rawatib, beasiswa bulanan. Sekolahnya udah gratis, belajarnya gratis, kuliahnya gratis. Kuliah di mana? Di Masjid Al-Azhar. Dan mereka mendapatkan gaji, duit untuk beli makan, beli sabun, seperti itu. Karena itu dari untung wakaf yang diberikan kepada pelajar-pelajar Al-Azhar. Saya dulu masih menerima sekitar 162 pounds. 162 pound sama dengan 320.000 lah, sekitar itu per bulan ketika tinggal di luar. Kalau tinggal di asrama mendapatkan 96 pound, sekitar 200.000 satu bulan. Per bulan dapatkan uang segitu. Sampai zaman saya tahun 2006. 2002 saya mendapatkan beasiswa. Ya, jadi ayo, Anda ini sudah tanggung. Mau mundur sudah punya ilmunya. Mau berhenti di sini juga Anda masih mentah. Buktinya Anda masih belum bisa mengenali jihatihi. Ini mudhof ilaih. Padahal tuh lihat. Sekarang saya share. Padahal saya sering sekali sering sekali memberikan memberikan gambaran kepada Anda. Isim itu ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Kalau isim domir, ma'rifat. Huwa, huma, hum. Kamu pikir huwa, huma, hum itu domirnya hanya itu saja? Tidak, lihat ini. Domir itu pun berganti-ganti. Kalau dia rofa, huwa. Kalau dia nasab menjadi hu. Kalau dia domir jar menjadi hi. Ini salah. Hi. Jadi kalau menghafalkan domir itu, huwa, huma, hum, ini hanya waktu rofa. Hal ra'aituhu huwa. Tuh, huwa itu sebagai domir pengganti hu. Ra'aitu. Hal ra'aitahu huwa. Ana ukallimuka anta. Itu sebagai takkid. Antanya itu. Ana ukallimuka. Menjadi maf'ul bihi. Mansub kan? Ukallimu, kallama yukallimu ana, fi'il fa'il. Sekarang lihat, ukallimuka. Kemudian setelah ka itu saya kasihkan anta sebagai takkid bahwa ka itu anta, bukan ka orang lain. Ya Muhafid Hasan, ana ukallimuka anta. Saya ngomong kepada kamu, bukan kepada masdar. Ukallimuka anta ya Hafid. Walaisa ukallima masdar. Huwa. La. Ka. Huwa, huma. Tadi kan ada jihatihi. Ini salah ya. Tukar menjadi hi.
Kalau kamu mau menghafal wa huma hum itu sudah terlalu mainstream. Hafalkan ini. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Itu baru di luar mainstream. Kamu harus mengenal bahwa ini masdar. Posisinya nasab. Domir posisinya nasab. Sekarang domir jar. Posisinya jar. Hi hima him, ha hima hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Dari bedanya di sini. Hi hima him. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihum. Karena jar dibaca alaihim, alaiha, alaihima. Alaihima anittum, alaihima hunna. Domir kayak gini aja masih salah-salah karena kamu ternyata tidak mengetahuinya. Oh, domir. Domir itu marfu apa? Makrifat. Jadi ini makrifat ini isim makrifat ini. Walaupun cuma satu huruf nih, isim makrifat nih. Jadi membacanya bagaimana? Membacanya nih jihatihi. Ini mudhof mudhof ilaih. Min jihatihi mudhof ilaih. Lalu ada al di sini apa? Ini sifatnya jihad tuh. Berkali-kali saya ulang lagi, ini demi kebaikan Anda. Ini teruskan ya waktu habis dan kalau minggu depan masih ketemu, kamu kuasai teks ini dari segi ide pokok, kemudian dari segi artinya, kemudian dari segi ide-idenya. Ini penting ya. Karena kalau saya ngambil soal dari sini bagaimana? Itu salah benar. Kamu tahu kan modelnya soal-soalnya bagaimana? Salah benar kan? Yes. Kemudian ada soal-soal alif ba jim. Suruh milih mana yang benar. Kalau saya ambil dari sini bagaimana? Makanya pahami dan berikanlah jawaban yang betul. Kalau nanti saya suruh Anda menulis kata-kata dengan ini, maka dari itu kawan-kawan belajari ini. Ini terakhir ya. Tidak ada penambahan tajuk. Jadi tajuk kita adalah apa? Coba lihat di sini. Ini saya besarkan. Tajuk kita adalah Anda bisa melihat kita sudah belajar dari mana? Al-haya az-zawjiyah dan al-ilmu wa ta'alluq. Kamu belajari dari dua topik ini. Nih. Ini adalah untuk UAS. Al-haya az-zawjiyah dan al-ilmu wa ta'allum. Dua topik saja. Ya pasti keluar semua topik ini. Tapi nggak tahu yang bagian mana. Halaman berapa? Itu adalah batas untuk ujian. Jadi selama soalnya keluar dari sini sah. Artinya Anda tidak bisa protes. Saya sudah ngasih tahu. Ujiannya mulai dari halaman nih 51 sampai ke halaman Al-Haya fil Madinah tidak ya? Al-Haya fil Madinah tidak. Sampai ke halaman 117. 51 sampai 117. Tapi yang mulgho itu tidak masuk ujian, itu adalah mulai halaman 73 sampai
92. Nih, 92. Lalu bagaimana yang ini? Yang ini, ikhtabir nafsak. Yang ini masuk, yang 4 tidak. Ikhtabir nafsak yang 3 ini masuk. Paham ya? Ikhtabir nafsak yang 3. Ini kan tentang takharraja zaujati zaujah, al-haya zaujiyah. Al-haya fil Madinah ini tidak. Ini tidak. Ikhtabir nafsak hanya nomor 3. Nah, ini nomor 4 yang ini. Yang nomor 3 masuk. Oke, cukup ya sampai di situ. Kita lihat. Jadi Anda sudah saya beritahu itu ujiannya dan Anda sampai di sini saja. Ini yang saya lingkari ini yang menjadi topik ujian. Ini topik ujiannya. Jadi al-haya az-zaujiyah dan al-ilm wa ta'allum. Seluruhnya Anda buka. Dan tadribnya yang 3, ikhtabir nafsak itu tadribat. Latihan-latihannya ini Anda coba jawab. Dan latihan-latihan yang nomor 5, yang ini di sini. Ini halaman berapa? Kamu lihat sendiri. Ini harus pakai laptop ya. Jadi saat materinya 1, ini 2, 3, 4. Ada 4 materi. Utamanya di sini. Haya zaujiyah dengan al-ilmu wa ta'allum. Ini adalah penegasan untuk materi ujiannya. Ingat-ingat untuk kelas B al-haya zaujiyah dan al-ilmu wa ta'allum. Apakah ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Berarti minggu depan nggak masuk ya Ustaz? Gimana Mas? Berarti minggu depan udah nggak ada SKS lagi Ustaz? Saya kurang tahu minggu depan nanti akan diinfokan masih masuk atau tidak. Tapi minggu depan kan Anda ujian akademik kan? Nah Ustaz. Yang lain? Ya. Jadi Ya. Minggu depan masuk atau tidak itu nanti kita update kembali. Sekarang saya mau memberikan absen. Sekarang tanggal berapa ya Mas? Tanggal 7 Ustaz. 7 Ustaz. 7 Desember. Oke, sekarang saya buatkan form absennya. Saya kirimkan ke chatting, silakan Anda lihat. Di Oke, waktu sudah habis. Apakah ada pertanyaan untuk kisi-kisi ujian? Kisi-kisi ujian soal-soalnya nggak jauh beda dengan yang dulu. Jadi soal-soal kisi-kisi ujiannya adalah tentang biasa ya, yaitu tentang ide pokok pikiran yang ditulis, kemudian memilih salah benar, dan ABC seperti itu. Ini tanggal 7 Desember. Silahkan Anda mengisi absen. 7 Desember. Oke, ini sudah. Saya posting di WhatsApp. Di mana? Di chat. Saya pikir ini adalah penghujung sesi kita.
Dan saya akan siapkan soal-soalnya minggu ini. Insya Allah saya akan siapkan soalnya di minggu ini. Silakan isi form. Form pertama adalah form untuk absen, form kedua adalah untuk feedback. Dan kita infokan lagi minggu depan masuk atau tidak. Secepatnya akan saya infokan, atau Anda bisa tanya kepada Ustadz Mirza dan berikan info kepada saya. Bisa seperti itu. Kemudian ada lagi kisi-kisi ujian sudah saya kasih tahu, dan tajuk-tajuk atau topik-topik ujiannya sudah saya kasih tahu. Saya pikir sudah clear. Dan kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup sesi kita pagi ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi